Evaluasi kebakaran Depo Pelumpang, Presiden Jokowi minta semua kawasan sekitar Depo Pertamina diaudit. Mudik Lebaran tahun ini, pemerintah pastikan tol Cisumdawu sudah bisa digunakan. Kabar unik dari Solo, ada lomba melamun yang tarik banyak peserta. Halo, selamat siang pemirsa. Senang rasanya bisa kembali ke hadapan Anda hari ini Senin 6 Maret membawakan 3 kabar pilihan. Bersama saya Suwanti, inilah Kilas Nusantara Siang. Pemirsa, menindaklanjuti ledakan di Depo Pertamina Pelumpang, Presiden Jokowi meminta semua zona berbahaya di sekitar Depo Pertamina untuk diaudit. Hal ini untuk mencegah kasus yang sama terulang demi keselamatan nyawa masyarakat. Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak terkait untuk melakukan audit dan evaluasi pada kawasan sekitar Depo Pertamina demi keselamatan warga sekitar. Saat meninjau korban di lokasi pengungsian RP Trarase Lako, Jakarta Utara Minggu 5 Maret, Presiden mengatakan bahwa pemukiman di sekitar Depo Pelumpang berada di zona bahaya yang tidak layak dijadikan tempat tinggal. Solusinya adalah memindahkan Depo Pelumpang ke kawasan reklamasi atau merelokasi warga. Dulu memang sudah direncanakan untuk dibuat air di kanan kirinya sungai, tetapi memang belum sampai kepada titik mencarikan solusi bagi penduduk yang ada di situ. Tanah merah ini kan padat dan penuh. Peristiwa Depo Pelumpang ini juga memantik Presiden untuk memerintahkan pihak-pihak terkait agar melakukan evaluasi seluruh depo Pertamina yang lokasinya berdekatan dengan permukiman warga. Tapi semuanya memang harus zona-zona berbahaya ini tidak hanya di sini aja, harus diaudit, harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa. Jadi sudah saya perintahkan semuanya mengenai itu. Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta per 5 Maret pukul 6 pagi, tercatat 17 korban meninggal dunia dan 37 korban luka-luka dalam peristiwa kebakaran Depo Pelumpang. Dari Jakarta, Suwanti Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara mewartakan. Selanjutnya, Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawan Cisumdawu nantinya dapat masyarakat gunakan untuk mudik Lebaran tahun ini. Hal ini dipastikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Sementara itu, penyelesaian masalah longsor di seksi 5B jadi fokus utama saat ini. Pembangunan tol Cileunyi Sumedang Dawan Cisumdawu sudah nyaris rampung. Namun terjadi insiden longsoran di seksi 5B Legok Ujung Jaya sehingga belum dibuka untuk operasional. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono usai peresmian kolam retensi Andir di Bale Endah, Kabupaten Bandung, Minggu 5 Maret. Menurut Basuki, perbaikan di titik longsor akan segera diselesaikan sehingga semua seksi tol Cisumdawu bisa digunakan untuk mudik Lebaran. 5B. Nah, itu di 5B longsor, sekarang kita rubah dengan jembatan. Itu mungkin selesai 15 April. Itu, ya kan? Betul. Tapi saya minta nanti sebelum Lebaran sudah bisa dipakai. Kemungkinan untuk mudik bisa, Pak? Bisa. Oke. Tinggal itu tadinya kita sebenarnya sudah selesai yang paket-paket lainnya. Ternyata ini ada longsor kan gerak terus dan gerak. Sekarang kita pakai konstruksi untuk mengangkangi daerah gerak. Tol Cisumdawu terdiri dari 6 seksi. Seksi 1 hingga 3 sudah digunakan secara operasional. Sedangkan seksi 6 sudah rampung, namun masih menunggu seksi 4 dan 5 yang masih dikebut.
Operasional Tol Cisumdawu ditargetkan bisa terlaksana pada 15 April mendatang setelah penyelesaian titik longsor selesai. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, lomba melamun jadi kompetisi unik di Solo yang menarik puluhan peserta. Dalam lomba yang diadakan oleh Jinju Academy ini, para peserta melamun dengan mengenakan kostum yang juga unik dan lucu-lucu. Melamun atau bengong sering dianggap kegiatan sia-sia. Namun di kota Solo, melamun justru dijadikan perlombaan yang dapat menarik minat banyak peserta. Ya, beginilah lomba melamun yang digelar salah satu lembaga kursus bahasa Korea dan Jepang di kota Solo, Jawa Tengah. Meski hanya melamun, sejumlah peserta tampil dengan kostum unik dan lucu. Ada yang bergaya seperti Putri Duyung, mengenakan sarung, juga berbagai aksesoris. Beragam pose juga ditunjukkan para peserta saat melamun selama 1 jam. Lomba melamun ini yang dihadiri puluhan peserta digelar untuk mengenalkan salah satu budaya Korea Selatan. Apalagi kegiatan yang sering dianggap membuang waktu ini dinilai bermanfaat untuk kesehatan mental. Yang pertama, dari penelitian pun juga bagus untuk otak, untuk merefresh kembali kerja otak agar lebih maksimal kembali seperti itu. Terus ya. Terus nanti sistem penilaiannya seperti apa, Pak? Yang pertama ada pose melamunnya, terus juga ada yang kedua itu denyut jantung yang stabil. Dalam lomba melamun ini, para peserta dilarang melakukan gerakan berlebihan seperti makan, tidur, dan bermain handphone. Para peserta punya beragam alasan untuk mengikuti lomba bengong, mulai dari menantang diri, relaksasi, sampai membantu memecahkan masalah. Kadang plong, kadang malah kepikiran gitu. Soalnya banyak pertanyaan yang masuk malah kayak gitu. Ada sisi positif untuk melamun nggak? Pasti ada gitu, kayak biasanya kalau ngelamun itu kan kalau kita punya masalah gitu kan Kak. Jadi tiba-tiba kayak oh gini. Jadi sambil ngelamun sambil mecahin masalah gitu loh, mecahin solusi. Dalam lomba ini beragam kriteria penilaian ditentukan panitia. Penilaiannya dibagi menjadi 3 kategori, yakni pose, busana, dan kestabilan denyut nadi. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, informasi menarik tentang lomba unik di kota Solo tadi sekaligus mengakhiri Kilas Nusantara siang hari ini. Namun kami akan kembali lagi dengan informasi yang tak kalah menarik dan penting lainnya dalam Kilas Nusantara malam, pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.